Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gue Seva di konten anime. Kali ini gue mau ngebahas salah satu anime ataupun manga ya. Lebih ke manga sih daripada animenya ya, karena animenya masih season yang final season tapi belum part kedua, belum selesai ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Jadi nih gue dapet kabar ya, sebenarnya udah agak lama sih, bahwa para fans kecewa dengan endingnya. Jadi Attack on Titan ini udah selesai ya, manganya udah selesai di chapter 139 kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya bener lah, pokoknya seratusan lah, di 130-an kalau nggak salah. Nah itu udah selesai, manganya udah selesai pada April tanggal 9 lalu. Itu benar-benar udah selesai manganya nih ya, nih gue kasih tahu udah selesai. Jadi tinggal ditunggu animenya. Dan banyak yang kecewa dengan endingnya. Jujur gue pun kecewa. Anjir, tiba-tiba si Eren bisa jadi bucin gitu. Lucu loh, sumpah lucu loh. Kalau misalnya lu baca lucu sih, agak-agak lucu gitu endingnya. Ya dan ya pokoknya dan endingnya itu kan singkat gue kan, setahu gue tuh ending 139 ada lagi, ada chapter tambahan dimana dikasih lihat kalau si Mikasa udah nikah. Terus ada nanti akhir-akhirnya tuh ada Attack on Titan Next Generation. Ini Naruto bagi. Nggak itu bercanda. Tapi beneran ada extra chapternya beneran ada. Tapi untuk Next Generationnya gue bercanda. Lucu aja bisa. Tapi ya endingnya banyak yang mengecewakan nih, sedikit spoiler ya, benar-benar mengecewakan. Banyak yang mengecewakan men, sumpah men, ya ampun. Katakan awal-awal pada saat dulu tuh yang masih berlanjut kan Attack on Titan, katanya Bang Hajime karena banyak yang panggilnya Bang Hajime loh. Katanya Bang Hajime bakal matiin seluruh karakter gitu kan. Terus entahlah endingnya bakal bagus gimana gitu kan ya. Ternyata endingnya ya begitu gitu. Banyak yang mengecewakan. Gue liat di komen-komen di Facebook gue ya, buset, pada ada yang bilang manga gagal lah, apalah, cuma gara-gara ending begitu doang. Anjir, bener dah. Lu coba baca aja kalau misalnya lu penonton anime, lu tungguin aja ya, karena seinget gue nggak sudah tidak terlalu jauh dari anime ke manga, itu udah nggak jauh banget. Jadi ya mau gimana lagi, tungguin aja gitu. Karena season berikutnya kapan sih? Yang ininya kapan bakal ininya? Gue lupa. Pokoknya tinggal tunggu yang part berikutnya itu sampai habis, karena memang udah habis kan. Kemungkinan sih kenapa dibikin final season itu dibikin kayak 2 kur gitu. Berapa kur sih? 2 kur ya? Ini ntar lanjut kur kedua apa kur ketiga gue nggak tahu dah. Karena gue nggak nonton anime, gue baca manganya. Dan ya mungkin kenapa pada saat itu dipisah gitu kan, di kur kayak gitu, karena pada saat anime final seasonnya lanjut itu manga belum selesai, masih 2 atau 3 chapter 4 apa 5 chapter gitulah, belum, bentar lagi pengen selesai tapi belum selesai. Akhirnya mungkin pihak studionya daripada malah nanti ke inian manganya, lebih baik dibikin kur kayak gitu kali ya. Karena Attack on Titan ini manganya nggak kayak OST yang tiap minggu nongol chapter ya. Dia kan tiap sebulan sekali chapter keluar. Dan ya Bang Hajime telah mengecewakan para fans ya di seluruh dunia. Tapi gue punya berita nih ya untuk lu yang kecewa akan endingnya Bang Hajime. Ini para fans ngebuat ending sendiri. Banyak ini, aduh. Jujur pada saat gue tahu ada berita ini ya, dimana endingnya ngebuat sendiri ya, si para fans sih ngebuat sendiri gitu. Jujur ada 2 perasaan yang bisa gue rasain. Pertama, oke, bagus lah gitu kan. Bagus kalau misalnya fans mau ngebikin lagi. Kedua adalah gue nggak enak sama Bang Hajime nya. Anjing, gue ngomong Bang Hajime kayak kenal banget aja. Ya pokoknya gue ngomong Bang Hajime ini kreatornya, mangakanya ya. Gue nggak enak sama Bang Hajime. Kenapa? Karena dia udah ngebikin cerita. Jadi ya dia udah ngebikin cerita capek-capek men. Ya meskipun endingnya seperti itu ya harusnya lu terima sebagai fans gitu. Tapi lu malah ngebuat ending yang berbeda gitu, ending sendiri gitu kan. Tuh gimana perasaannya Bang Hajime itu, maksud gue gitu loh.
Ya mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin baik biasa aja gitu ya Bang Hajime, tapi kan mungkin aja dia marah gitu kan, cerita yang udah dibuat-buat terus malah lu buat ending sendiri gitu kan. Itu emang rada-rada kesel sih. Gue nih ya, gue pernah nulis, gue nulis gitu kan, gue nulis cerita, gue bikin light novel gitu ya, nyoba-nyoba gitu ya, gue bikin 1 light novel, 2 light novel gitu, gue terusin di web novel gitu kan ya. Tapi kalau misalnya gue udah capek-capek bikin cerita kayak gitu ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nggak suka gitu, tiba-tiba ngebuat cerita sendiri atau gimana ya, agak-agak sedikit ini juga sih di hati gitu ya, agak-agak ini kan cerita yang mau gue ceritain kepada lu semua, bukan ya, maksud gue ini cerita yang gue pengen sampein ke lu semua, bukan lu siapa gitu. Gue pengen gitu sih, kayak lu siapa yang harus mengubah ending cerita gue ya, meskipun fans gitu kan jatuhnya ya, tapi tetap aja gitu cerita yang diceritakan oleh Bang Hajime ya ending itu dengan extra chapternya, yang satu extra chapter itu yang gue nggak tahu itu berapa itu, karena gue belum baca benar-benar, tapi gue cuma lihat scene sedikit doang, kayak ada si Mikasa sama anaknya terus datang gitu kan, terus ada perang lah apalah, kota makin berkembang, perang, terus pohon yang buat dikuburin si R-nya makin lama makin gede, akhirnya jadi next generation. Enggak itu bercanda. Jadi ya pokoknya kayak dunianya hancur apa gimana gitu ya, balik lagi ke masa-masa awal manusia, terus ada anak bocah yang sama anjingnya ngeliat tuh pohon gitu kan, tuh pohon yang ngasih kekuatan, mirip pohon yang ngasih kekuatannya si Ymir kalau nggak salah sih ya, tapi yang nggak tahu juga. Tapi emang untuk ending Attack on Titan itu, ini endingnya ya, ending dari Bang Hajime itu emang agak-agak sedikit ini sih apa namanya, mengecewakan. Gue juga sebagai fans kecewa gitu, karena aneh aja gitu. Yang paling gue lucu sih emang Eren jadi bucin, orang kagak ada ini tiba-tiba jadi begitu. Dan ya akhirnya bener ya, seperti yang udah banyak fansnya pada bikin teori atau gimana ya, pada apa sih namanya, pada gue bingung kalimatnya kenapa nggak keluar ya. Pokoknya apa yang diinin sama fans itu beneran gitu, kayak misalnya ternyata ya si Eren tuh nggak bener jahat, dia pengen cuma kayak jadi musuh, terus orang lain pada bercatu begitu, kayak endingnya si Lelouch dari Kode Geass ya, dari Kode Geass kan gitu kan endingnya kan, si Lelouch itu jadi orang yang jahat, terus banyak orang yang akhirnya nggak suka sama dia ya, yang tadinya musuhan jadi berteman untuk ngalahin dia, seperti itulah. Jadi kayak muncul seorang yang lebih kuat untuk orang-orang yang berantem ini jadi akur dan berantem lagi dengan bukan berantem, untuk ngalahin seorang ini. Dan itu Eren jadi kayak gitu. Pada awalnya kan memang banyak yang memperkirakan ya, benar memperkirakan seperti itu, tapi banyak juga yang nggak suka dengan teori seperti itu, kayak Eren itu udah badass, jahat banget, dia benar-benar menghancurkan dunia. Shit lah, kalau gue dari awal nggak percaya itu sih. Gue dari awal nggak percaya itu. Gue percaya yang kalau Eren tuh mau jadi jahat untuk bisa mengalihkan, kayak kan orang-orang pada nggak suka sama Pulau Paradis ya kan, orang-orang Pulau Paradis, dia pengen ngebuat orang-orang mengalihkan kebenciannya kepada dia, bukan ke Pulau Paradis, seperti itu. Dan ya dapat sih untuk endingnya dimana dia jadi jahat, tapi ya begitulah, udah ketebak gitu. Kalau mungkin yang udah nonton Kode Geass ya pasti udah ketebak gitu. Dan banyak yang nebak kayak gitu, tapi memang ada beberapa fans yang agak-agak singit, agak-agak nggak karuan ya, yang baru nonton final season doang gitu kan. Atau yang emang, lu tahu nggak sih yang orang-orang ya, yang ibu-ibu anjing ngomong ibu-ibu ya, pokoknya orang-orang yang suka tentang gue banget. Nah itu biasanya kayak gitu mirip-mirip satu itu satu tipe tuh yang gue banget, tau sih lu karakter gue banget. Nah itu biasanya tuh yang bocah-bocah suka gue banget gitu. Mungkin ngomong ending Shingeki no Kyojin tuh kayak Eren itu jahat gitu kan, tidak mungkin dia baik untuk melakukan hal seperti itu, dia benar-benar menghancurkan dunia gitu. Ya dah, seral dah, gue mau udah capek denger kayak gituan di Facebook banyak men.
Karena kayak gitu tuh ya jujur ya, kalau misalnya untuk yang seperti itu ya, jalan cerita kayak gitu tuh udah ketebak gitu. Dan ya sekali lagi gue ngomongin ending Attack on Titan mengecewakan, banyak yang kecewa gitu. Ini untuk animenya, setelah denger ini lu jangan putus semangat buat nonton selanjutnya ya, karena ya tonton aja gitu animenya, karena mungkin bagus gitu kan karena udah dianimasiin ya, meskipun ceritanya masih kayak gitu juga. Dan ya lu kalau mau gimana ya, kalau lu mau cerita ya lu baca aja lah, baca ceritanya si Bang Hajime gitu kan. Tapi kalau lu nggak terima dari endingnya, lu lihat tuh ada cari ending untuk fansnya udah keluar kemarin, gue udah baca. Lucu sih sebenarnya. Dia ngambil panel bener-bener panel dari manganya, tapi karakternya kalau nggak salah digambar sendiri gitu. Agak sedikit beda sih gambarannya gitu, karakternya gitu. Tapi ya mirip-mirip gitu kan. Kayak misalnya One Piece tuh kan dulu ada juga tuh kan buatan fans yang Library of Hara kalau nggak salah ya. Gue lupa tuh yang ngebikin. Artnya juga mirip dengan Oda Sensei, dan ini artnya juga rada mirip dengan Bang Hajime, apalagi dipakai ngambil dari panelnya dari manga aslinya gitu. Jadi ya lu lihat aja, kalau misalnya lu mau nyari ending yang berbeda yang lu nggak suka, lu lihat itu fans ending. Tapi untuk kalau lu mau lebih menghargai ya, kalau menurut gue lebih menghargai Bang Hajime, yang gak usah baca, lu baca aja yang yang apa namanya, yang Attack on Titan 139 ya, ataupun tambahan extra chapternya itu ending benernya itu. Dan ya ya itu lu terserah lu mikir dah endingnya mau dimana, karena gue pusing kalau ngomongin Attack on Titan bener dah. Jujur kenapa gue pusing, karena gue nonton Attack on Titan itu gue nonton cuma season 1, season 2, season 3 gue lompat ke season 3, baru final season. Itu juga final season cuma berapa episode doang gitu kan. Sisanya gue baca manga, tapi baca manganya gue nggak serius, nggak fokus, nggak terlalu merhatiin titik ceritanya gitu. Jadi nggak terlalu paham bener. Tapi cuma satu yang sih gue bilang dari Attack on Titan, sebelum ending ini gue tuh sebenarnya udah kecewa. Sebelum ending ya. Kenapa gue kecewanya? Karena Attack on Titan itu Titannya manusia. Itu gue sedikit kecewa di situ sih. Gue agak sedikit kecewa di situ, meskipun Titan manusia itu udah tahu dari ini sih ya, dari awal-awal ya, dari lawan si Ani ya. Tapi maksud gue kalau Titan itu ya manusia gitu. Jadi di final season kan gitu juga kan. Ternyata manusia itu masih pada hidup di luar ya kan, di luar Pulau Paradis. Dan gue rada kurang suka kenapa di situ. Kenapa? Karena kalau pada saat dari season 1 sampai season 3 tuh yang nyampe di pantai, kita tuh masih kayak merasakan kesereman dari Titan dari makhluk yang bernama Titan ini, yang nggak tahu dari mana, meskipun di season 3 bakal banyak kayak ngasih tahu ya, ternyata manusia begini gitu, kayak gitu kan. Tapi mungkin season 1 sih yang menurut gue paling bagus ya, dimana kita nggak tahu sama sekali Titan ini makhluk apa, dan Titan itu mengerikan banget gitu. Gue pun nonton tuh ngeri loh, benar-benar ngeri. Ini makhluk macam apa sih? Dia dari mana? Apakah dia alien? Apakah dia manusia yang mutasi atau bagaimana gitu kan? Dan manusia di luar semua itu kan pada mati gitu kan. Wah, ini gimana ini? Dan gue merasakan kengerian dari suatu makhluk. Tapi pada saat di ending gue nggak merasakan itu. Gue merasakan kengerian dari senjata, bukan dari makhluk. Jadi Titan itu kayak berasa senjata udah, bukan kengerian dari makhluk, dan kengerian dari senjata itu beda men. Kalau senjata itu lu lebih berasa kayak misalnya di perang lah gitu ya. Itu lu merasakan kengerian dari senjata tuh gimana ya, gue ngejelasinnya susah ya. Kayak oke, kita tahu itu cuma senjata, dan ketakutan itu nggak terlalu berlebihan. Kita tuh nggak terlalu takut karena kita tahu itu senjata. Tapi kalau dari awal tuh ya makhluk, kita tuh nggak tahu sama sekali itu apa gitu. Jadi kengeriannya beda. Kengerian tahu sama kengerian kita nggak tahu, dan itu serem sih. Kalau kengerian akan kita tidak tahu itu lebih serem dibanding kengerian akan kita tahu apa itu, seperti itu. Dan ya di akhir-akhir ya, di season keempat gitu kan ya, Attack on Titan itu AOT atau Shingeki no Kyojin itu ya berasa jadi kayak senjata doang. Kyojin itu atau Titan itu hanya senjata, just a weapon yang digunakan untuk
perang gitu, bukan suatu makhluk yang mengerikan dan kita tidak tahu apa berantah dari mana gimana asal itu kita nggak tahu tuh, bukan semacam itu, cuma senjata kayak gitu. Dan gue agak kecewa di situ. Dan ya mungkin banyak yang suka juga kayak gitu ternyata senjata ya, tapi kalau bagi gue enggak deh, karena pada saat di awal-awal ceritakan itu kayak itu sama sekali kita nggak tahu makhluk apa gitu kan, tapi ternyata manusia. Ya gue agak sedikit oke, ya udahlah gitu sebagai senjata seperti itu. Dan itu adalah tanggapan gue untuk Attack on Titan ya, dari cerita awal dan sampai akhir gitu ya. Dan gue kasih tahu kalau gue agak kurang suka aja gitu, dimana ya Attack on Titan ya, Titannya itu bukan makhluk yang mengerikan, bukan makhluk yang kita tidak ketahui, tapi melainkan adalah manusia, dan itu adalah senjata. Gue kurang suka di situ aja. Dan ya untuk endingnya juga kecewa habis-habisan. Banyak yang kecewa, gue pun kecewa salah satunya, karena ya gitulah, ya lu bacain diri dah, gue males ngomonginnya. Oke, thank you yang sudah mendengarkan. Ini gue sebagai fans saya kecewa aja sih gitu ya, kecewa. Tapi ya mau bagaimana lagi, Bang Hajime yang dari nulis gitu kan, gue harus menghormatinya. Gue harus ya oke lah, gue mungkin beli komiknya atau bagaimana gitu kan, untuk menghormati dari Bang Hajime yang sudah menulis 139 chapter. Lu bayangin aja, satu chapter sebulan, itu udah berapa bulan itu, 139 bulan, berapa tahun tuh cuy. Tapi ya sudahlah, thank you Bang Hajime. Gue tunggu next karyanya kan gitu, Bang Hajime Sensei lah, Hajime Sensei. Gue tunggu next karyanya, mudah-mudahan dengan artnya seperti itu ya, itu bagus untuk cerita-cerita horor sih kalau kata gue dari Bang Hajime. Kita tunggu saja gimana cerita selanjutnya dari Bang Hajime ya. Hajime Sensei. Thank you yang sudah mendengarkan. Bye bye.